Hello Technolovers, foto wali kota Medan Bobi Nasution yang turun dari pesawat pribadi menjadi viral di media sosial. Bobi mengatakan dia menyewa pesawat itu. Coba lihat tanggalnya berapa, siapa yang memiliki pesawat itu. Selasa 3 September 2024, Bobi Nasution mengatakan kepada wartawan. Pakai dana siapa, kalaupun itu bukan milik sendiri, kalaupun itu sewa dari mana, silahkan dicek. Ada-ada aja ya keluarga Raja Jawa ini. Emang dari anak sampai menantu doyan nebeng jet pribadi ya? Tapi nih, berapa kira-kira harta kekayaan Bobi ya, hingga mengaku mampu menyewa jet pribadi untuk bepergian? Mari kita bongkar. Bobi Nasution santer jadi pembicaraan publik setelah meminang Kahiyang Ayu, putri kedua Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka resmi menikah pada 8 November 2017. Pemilik nama lengkap Bobi Afif Nasution ini bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan putra dari Erwin Nasution, mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara atau Persero 4, dan ade Hanifah Siregar. Ayahnya sudah meninggalkannya terlebih dahulu. Bobi lahir di Medan pada 5 Juli 1991. Usianya sedikit lebih muda daripada Kahiyang Ayu 3 bulan. Ia juga sering berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti tugas ayahnya. Bobi mengenyam pendidikan dasar di Pontianak, sedangkan SMP dan SMA di Bandar Lampung. Setelah mendapatkan pendidikan menengahnya, Bobi melanjutkan kuliah di Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor atau IPB. Tak tanggung-tanggung, ia juga mengambil pendidikan master setelah lulus S1. Pria keturunan Tapanuli ini ternyata pernah terjun ke dunia sepak bola. Bobi pernah menjadi manajer di klub Medan Jaya yang disegani pada era Galatama maupun divisi utama Liga Indonesia. Sejak 2011, saat berumur 20 tahun, Bobi sudah menjajal bisnis properti. Setelah berkembang, ia membangun beberapa rumah hingga akhirnya terlibat dalam proyek Malioboro City di Yogyakarta. Merasa sudah mampu dan memiliki pengalaman, Bobi bergabung dengan perusahaan besar properti Take Group pada November 2016 sebagai Direktur Marketing. Ia juga pemegang saham Take Group sekitar 10 hingga 20%. Perusahaan properti memiliki di sejumlah bangunan di Jabodetabek. Sementara soal asmaranya, Bobi dan Kahiyang Ayu bertemu saat mereka sama-sama tengah menempuh pendidikan magisternya di IPB. Mereka pun menjalin kasih, mereka sering belajar bersama. Bobi bahkan sering ikut acara kenegaraan dan juga pernikahan di keluarga gadis yang akrab disapa Ayang ini. Mereka bertunangan pada Juni 2017 dan menikah tak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 8 November 2017. Mereka menggelar acara resepsi pernikahan di Graha Sababwana, Solo. Sejumlah tokoh nasional hadir di acara ini karena sekaligus menjadi tamu Presiden Joko Widodo. Nah, kalau ngomongin Bobi nih, kurang lengkap rasanya kalau kalian gak mengetahui latar belakang karirnya. Emang nih, Bobi mulai dikenal publik ketika menjadi calon menantu Presiden Joko Widodo. Saat itu ia sudah dikenal sebagai pengusaha muda di bidang properti. Ia juga sudah memulai bisnis kafe jamu sebelum menjadi menantu presiden. Ia menjadi Direktur Marketing Take Group sejak tahun 2016 hingga saat ini. Bobi pun dikenal memiliki bisnis properti di kota Medan. Dalam Take Group, Bobi memiliki 10 hingga 20% saham dan pemegang proyek Kemang View, Metro Galaxy, dan Gardenia Bogor. Bobi menjadi komisaris PT Wirasena Cipta Reswara dan memiliki saham di perusahaan itu senilai 9,3 miliar rupiah. Dengan salah satu proyeknya adalah pembangunan perumahan bersubsidi Sukabumi Sejahtera 1. Perusahaan ini juga melakukan ekspansi bisnis di sektor tambang dengan menanam saham 5,7 miliar rupiah di PT Sambas Mineral Mining. Selain itu, ia juga ikut bermain dalam bisnis beras melalui PT Pilar Wirasena Sinergi. Kiprahnya dalam dunia properti membuktikan Bobi sebagai pengusaha muda yang cukup berhasil. Hingga ia didapuk menjadi Wakil Ketua Dewan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 2019-2022. Bobi juga sangat menyukai sepak bola sebagai anak muda, hingga ia pernah menjabat sebagai manajer tim sepak bola Medan Jaya pada 2014. Pada musyawarah Konwil 22 November 2021 di Banda Aceh, ia ditunjuk sebagai Ketua Komisariat Wilayah 1 APEKSI atau Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia untuk periode 2021-2024, setelah menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Apeksi Konwil 1 mencakup daerah Pulau Sumatera dan Bobi menegaskan bahwa fokus kerjanya adalah mengatasi pandemi COVID-19 secara kolektif di setiap kota. Ketika Bobi maju dalam pemilihan wali kota Medan, Sumatera Utara, dia menjadi orang pertama yang dikenal dalam dunia politik. Bobi dan pasangannya Aulia Rahman, anggota DPRD Kota Medan dan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, mendaftar sebagai calon kepala daerah di beberapa partai politik saat maju dalam Pilkada Medan. Koalisi besar yang didukung oleh Bobi Aulia terdiri dari 10 kursi dari PDI Perjuangan, 10 kursi dari Gerindra, 6 kursi dari Partai Amanat Nasional, 4 kursi dari Golkar, 4 kursi dari Nasdem, 2 kursi dari Hati Nurani Rakyat, 2 kursi dari Partai Solidaritas Indonesia, dan 1 kursi dari Partai Persatuan Pembangunan. Saat itu, Ahyar Nasution Salman dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS adalah lawan Bobi Aulia. Ahyar adalah pertahanan yang juga kader PDI Perjuangan. Pada saat maju periode sebelumnya, Ahyar didukung oleh partai berlambang banteng tersebut. Namun saat menjelang Pilkada 2017, akhirnya kemudian harus mengalah dan hengkang ke Partai Demokrat dan mencari dukungan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Saat kampanye Pilkada Medan, Bobi hampir tidak menyertakan gambar Jokowi dalam semua spanduk sosialisasinya. Karena Jokowi kalah telak dalam Pilpres 2019, yaitu 45,66% suara, sedang Prabowo Sandi 55,34%. Kemenangan Bobi sepertinya mudah diterka karena dukungan partai besar dan koalisi gemuk tersebut serta dukungan politisi senior di Jakarta. Pekerjaan rumah bagi Bobi dalam membenahi kota Medan adalah banjir, persoalan lalu lintas, pengelolaan sampah, kemiskinan, pengangguran, minimnya ruang publik, dan korupsi yang menggurita di kota tersebut. Dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Bobi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 21 Maret 2024. Menantu Presiden Jokowi itu tercatat memiliki harta lebih dari 57 miliar rupiah. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Deli Serdang, Medan, dan Surakarta senilai 40 miliar 375 juta rupiah. Suami dari Kahiyang Ayu ini juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai 1 miliar 360 juta rupiah. Dia juga memiliki harta 10 miliar 500 juta rupiah. Kas dan setara kas 6 miliar 817 juta 729.408 rupiah. Serta hutang sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Jadi total kekayaan Bobi sebesar 57 miliar 552 juta 729.408 rupiah. Gimana menurut kalian? BTW nih, harga sewa jet yang dinaiki Bobi itu dikabarkan sekitar 180 juta per jam loh. Bayangkan aja ya dengan total kekayaannya. Coba berikan komentar kalian di bawah.